Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu yaitu Bapak Afifuddin dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada pagi ini kita bisa berdialektika, bisa berdiskusi walaupun dalam bentuk virtual. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana caranya mencintai dan dicintai. Baik, sebelum kita meranjuk pada diskusi, izinkan perkenalkan diri saya. Nama saya Marjan Mandala Putra. Di sini saya sebagai moderator dan sebagai pemateri. Sebelum kita mendiskusikan tema pada hari ini terkait dengan peran negara dan swasta dalam pengelolaan sektor publik. Di sini saya izin memperkenalkan pemateri hebat dari kelompok saya, yaitu yang pertama yaitu Pak Dilatur Rohmi sebagai pemateri pertama, dan yang sebagai pemateri kedua yaitu Liana Octavia Rosa, dan sebagai pemateri ketiga yaitu Dini Amalia, dan sebagai pemateri terakhir yaitu saya sendiri. Saya sebagai moderator mempersilahkan pemateri yang saya sebut tadi untuk menjelaskan dari satu sampai terakhir sesuai dengan urutan. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatur Rohmi, NIM 190501243. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang A. Governance dan Good Governance. Menurut Sumarto 2003, governance dapat diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam hal good governance, Basuki 2006 mengartikan sebagai upaya merubah watak pemerintah yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat menjadi pemerintah yang aspiratif. Dari aspek pemerintahan, good governance dapat dilihat melalui aspek-aspek 1. Hukum atau kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. 2. Administratif, kompetensi, and transparansi, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administrasi keterbukaan informasi. 3. Decentralization, yaitu desentralisasi regional dan deskonstruksi di dalam departemen. 4. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintah melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Tujuan good governance diterapkan dalam pemerintah adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergasian interaksi antara konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Munculnya konsep good governance untuk dilaksanakan di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh banyak faktor. Namun demikian, salah satu faktor terbesar adalah ketidakberdayaan pemerintah negara-negara berkembang dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan hiperkompetisi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemeran tunggal, tetapi mengharapkan peran lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Octavia Rosa, NIM 190501286. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pelayanan publik. Pemerintah pada awalnya dibentuk adalah untuk menjamin ketertiban masyarakat agar individu dalam masyarakat leluasa dalam menjalankan kegiatan tanpa merasa terganggu oleh ancaman-ancaman baik dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat menjadi semakin kompleks dan berkembang. Fungsi dan peran pemerintah pun menjadi semakin luas dalam kehidupan masyarakat.
Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan negara terbentuk karena kehendak rakyat. Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam suatu negara mempunyai fungsi primer dan maupun fungsi sekunder. Fungsi primer pemerintah terdiri dari pelayanan dan peraturan, sedangkan fungsi sekunder pemerintah terdiri dari pembangunan dan pemberdayaan. Fungsi-fungsi ini dijalankan guna mencapai tujuan suatu negara. Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Tujuan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu: yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhnya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik biasa dilakukan oleh birokrat atau pejabat pemerintah, merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Di samping sebagai abdi masyarakat, pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Amalia, NIM 190501272, akan melanjutkan materi dari pemateri selanjutnya, yaitu membahas tentang konsep dasar kerjasama pemerintah swasta. Pada prinsipnya, kerjasama pemerintah swasta untuk pelayanan publik dilatar belakangi oleh adanya keterbatasan pendanaan maupun rendahnya kualitas pelayanan dari pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Oleh karena itu, konsep kerjasama pemerintah swasta dapat dipandang sebagai upaya pengaturan kembali tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan menghemat pengeluaran tanpa harus melalaikan kewajiban. Pemerintah sebagai provider fasilitas publik pada hakikatnya pelibatan sektor swasta dalam pengembangan sarana prasarana akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, pemerintah maupun swasta. Bagi sektor swasta, keuntungan yang didapat dengan mekanisme ini adalah profit, sedangkan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar. Adapun keuntungan bagi pemerintah adalah mempermudah proses waktu penyediaan serta meringankan beban pendanaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana perkotaan. Keuntungan lainnya yang diperoleh pemerintah adalah terciptanya transfer teknologi dan efisiensi manajerial dari pihak swasta yang dikombinasikan dengan rasa tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan dan pengetahuan lokal serta dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Secara umum, alasan serta peran sektor swasta perlu dilibatkan dalam pengembangan sarana prasarana kota adalah keterbatasan kemampuan pemerintah. Selanjutnya, banyaknya bidang pelayanan perkotaan yang belum sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Swasta dapat memberikan berbagai alternatif pilihan pelayanan yang lebih luas kepada konsumen, menciptakan persaingan dan mendorong pendekatan yang bersifat kewirausahaan dalam pembangunan nasional. Peran serta swasta akan mendorong terciptanya efisiensi operasional, semakin berkurangnya peran pemerintah di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya kepada Saudari Dini Amalia. Di sini saya akan melanjutkan materi tersebut yang poin ke-D, yaitu peran pemerintah swasta dalam sektor publik di SPBN Ujung Batu.
dalam sebuah kemitraan minimal dapat 2 orang atau lembaga stakeholder yang terlibat. Sedangkan yang terlibat dalam kemitraan dalam pelayanan publik SPBN Ujung Batu adalah perusahaan daerah aneka usaha Kabupaten Jepara dan PT Port Nusatir. Kedua stakeholder yang tersebut memiliki kapasitas yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi. Adapun kapasitas dari perusahaan daerah aneka usaha Kabupaten Jepara, yaitu pertama merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dan jika diperlukan setiap tahun akan mendapatkan penambahan penyertaan modal dari pemerintah kabupaten Pemkat. Kedua, sudah berpengalaman di dunia usaha karena didirikan sejak 14 Januari 1669. Ketiga, memiliki unit usaha yang bervariasi, perdagangan, percetakan, perbengkelan, agribisnis, dan jasa keuangan non-bank. Keempat, memiliki jumlah pegawai yang memadai 62 pegawai. Dalam kemitraan yang terjalin, kedua stakeholder tersebut sama-sama memiliki tugas dan peran yang harus dilakukan. Adapun peran konkret PT Port Nusatir dalam pendirian SPBN Ujung Batu yaitu pertama, pengurasan izin dan syarat-syarat administratif. Kedua, menyertakan modal PT Port Nusatir. Adapun untuk mengetahui model kemitraan antara pemerintah dan swasta yang terjadi di SPBN Ujung Batu, maka dapat diketahui dengan cara melihat tujuan dari adanya kemitraan tersebut. Dalam hal kemitraan yang terjadi di SPBN Ujung Batu, tujuan dan Pemkat Jepara menginstruksikan perusahaan daerah aneka usaha Kabupaten Jepara bermitra dengan PT Port Nusatir guna memberikan pelayanan BBM bagi para nelayan yang ada di Kabupaten Jepara adalah agar terjalin hubungan bisnis antara pemerintah dengan swasta yang harapannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah VAD sekaligus menyerahkan urusan pelayanan publik yang sebenarnya merupakan wewenangan pemerintah menjadi wewenangan sektor swasta. Model implementasi kemitraan di atas jika dipadukan dengan pendapat Syafas dalam Irianti 201 tergolong sebagai model public authority, otoritas publik, yaitu pemerintah dianggap sebagai pemilik kewenangan penuh atas pelayanan publik seperti pelayanan air bersih, listrik, transportasi, dan telekomunikasi. Untuk itu, untuk memaksimalkan kinerja pemerintah perlu bermitra dengan sektor privat swasta agar pengelolaannya lebih mengutamakan hubungan bisnis daripada politisi. Mungkin cuma itu dari kelompok kami. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, menyanggah maupun menambahkan, monggo dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.